kami belum pernah menjadi bagian dari koalisi yang yang memimpin Sukoharjo. Ada banyak sisi yang memang kami merasa ada yang perlu diperbaiki. Kalau bahasa pergerakan itu kan perubahan. Karena yang menjadi kendala dari perubahan itu adalah, mohon maaf, mayoritas tunggal. Iya, janjano sing ngampuh jenengan apa buetik to, Mas? Pilkada Kabupaten Sukoharjo akan menjadi catatan sejarah karena hari ini sejumlah partai sudah menyatakan bergandengan untuk kerjasama. Menariknya, ada PDIP dan Gerindra yang selama ini head to head dalam beberapa waktu terakhir. Akan seperti apa Pilkada Kabupaten Sukoharjo? Selamat datang di Studio Rasan-Rasan Suara Merdeka Solo. Sudah hadir di Studio Rasan-Rasan Suara Merdeka Mas Eko Sabto Purnomo. Beliau ini kebetulan merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukoharjo. Selamat datang Mas Sabto. Terima kasih. Alhamdulillah. Pangestunipun. Om Hayu. Mas Sabto, ini menarik sekali. Saya langsung mulai aja nih. Karena apa yang ada di Sukoharjo itu sesuatu hal yang menarik. Di awal kita juga sudah tahu bahwa PDIP dan Gerindra dalam beberapa waktu terakhir itu berseberangan, dalam arti dalam kontestasi politik selalu berseberangan. Tetapi hari ini PDIP dan Gerindra menginisiasi kerjasama. Faktor apa yang membuat dua partai yang besar di Sukoharjo ini bisa bersatu dalam kontestasi Pilkada 2024 ini? Jangan dilihat bahwa Gerindra dan PDI selalu berseberangan. Ya, kita belajar dari pemilu ke pemilu ya. Di pertama kali didirikan 2008, pertama kali ikut pemilu Gerindra bersama dengan PDI, waktu itu ngusung Mega Pro itu ya. Megawati Prabowo. Setelah itu di dua pemilu berikutnya baru kebetulan berseberangan. Demikian juga dengan di pilihan bupati terakhir. Nah, bagi kami sebenarnya itu hanya kebetulan saja karena prinsip Gerindra adalah partai yang terbuka. Kita tidak pernah menempatkan diri berseberangan dengan partai manapun. Termasuk kali ini, alhamdulillah akhirnya setelah beberapa tahun terakhir kita mengikuti jejak sejarah 2009 waktu Pilpres di Sukoharjo, PDI dan Gerindra insya Allah sedang diupayakan untuk bisa bersama-sama di Pilkada 2024. Jadi memang sebenarnya kerjasama itu lebih pada faktor kesamaan visi dan misi, khususnya dalam membangun Sukoharjo. Ada sesuatu yang memang melatar belakangi kerjasama ini. Karena menariknya begini, belum pernah terjadi kalau kan puncaknya kemarin ada beberapa setelah Gerindra dan PDI menyatakan kerjasama, diikuti beberapa partai yang lain. Artinya ada desain besar apa yang akan ditawarkan di sini sehingga mereka juga ikut dalam, boleh dikatakan, koalisi yang besar ini, Mas. Waktu pertama kami menjalin komunikasi dengan teman-teman PDIP, ya kita berharap semakin banyak yang bergabung, semakin baik. Tetapi pada awalnya desainnya tidak seperti itu desainnya. Lebih pada bahwa kami menyadari betul hari ini adalah eranya kolaborasi. Tantangan Sukoharjo ke depan banyak ya. Kita upayakan, kita cari opsi yang paling istilahnya kalau manajemen resiko itu
rendah. Ya, yang paling rendah resikonya bagi rakyat itu. Jadi kalau di dalam manajemen resiko dipengaruhi dua hal. Yang pertama level frekuensi, yang kedua level konsekuensi. Artinya kalau kita bicara frekuensi, semakin sering itu terjadi benturan, ya resiko keterbelahannya akan semakin tinggi. Demikian juga nanti juga dengan konsekuensi dampaknya bagi rakyat. Nah, ini yang sedang kita upayakan awalnya PDI dan Gerindra gitu. Besar harapan kami waktu itu nanti partai-partai lain mengikuti, tetapi sekali lagi itu semua kan kembali ke analisa, ke perhitungan, kalkulasi masing-masing partai. Dan itu hak sepenuhnya beliau-beliau para pimpinan mempertimbangkan, memperhatikan konstituen maupun petunjuk arahan tentunya dari vertikal kepengurusannya begitu. Artinya memang kerjasama ini lebih pada salah satunya upaya untuk mencoba meminimalisir pembelahan rekonsiliasi yang ada di bawah itu juga ya. Betul. Nah, karena selama ini kan pilkada ke pilkada atau pilpres ke pilpres, pileg dan lainnya selalu terjadi pembelahan di bawah, dan ini bagian dari rekonsiliasi itu. Betul. Jadi begini, Mas Heru itu, saya panggilnya Mas Heru aja gitu. Atau Om Heru. Monggo. Jadi kami bergabung di Gerindra itu 2010-2011 dan sejak itu kebetulan kami belum pernah menjadi bagian dari koalisi yang yang memimpin Sukoharjo. Artinya ada banyak sisi yang memang kami merasa ada yang perlu diperbaiki. Kalau bahasa pergerakan itu kan perubahan. Kami mencoba mendefinisikan perubahan ini perubahan yang seperti apa. Apakah perubahan itu hitam menjadi putih dibalik begitu, atau putih dibalik menjadi hitam? Nah, tidak begitu. Yang namanya perubahan itu yang baik dilanjutkan, yang kurang baik diperbaiki. Nah, terkait dengan pilkada, tentu kita membuat opsi-opsi bagaimana perubahan itu nanti bisa berlangsung. Nah, sekali lagi, yang paling ekstrim adalah kita menjadi kita memastikan atau merebut kan begitu bahasanya dengan konsekuensi. Nah, tetapi sekali lagi kita kembalikan bagi kita sebagai representasi masyarakat yang dipercaya diberikan amanah. Partai politik kan juga amanah dari rakyat. Tentu setiap keputusan politik kita pertanggungjawabkan kepada pendukung, kepada masyarakat, sehingga kita buat prioritas opsi mana yang resikonya paling rendah bagi rakyat, namun agenda perubahan itu bisa berjalan. Dan akhirnya inilah kami mengawali kerjasama dengan PDI berdasarkan pemikiran-pemikiran itu. Harapan kami nanti begitu kita ada kerjasama, istilah wongku wongmu itu sudah nggak ada lagi, minimal berbaur menjadi satu ya. Karena selama ini yang kita bicara pilkada terakhir kebetulan calon bupatinya dari Gerindra berhadapan dengan calon bupati dari PDI Perjuangan, sehingga apapun simbol kompetisi. Nah, saya coba cari bahasa yang masih pas gitu sekali itu PDI dan Gerindra. Kalau ini bisa bekerja sama, artinya ini agenda perubahan ini bisa berjalan, karena yang menjadi kendala dari perubahan itu adalah, mohon maaf, mayoritas tunggal. Nah, hari ini sudah tidak ada mayoritas tunggal lagi. Yang ada adalah kolaborasi untuk Sukoharjo yang lebih maju berkeadilan begitu. Kemudian saya tertarik dengan yang jenengan sampaikan, artinya bahwa nanti juga ada penjelasan kepada masyarakat atau konstituen, karena bagian dari perwakilan itu. Kalau hari ini ngapunten, dengan makin banyaknya kerjasama, sehingga ada isu-isu yang di luar sana mengatakan bahwa wah ini nanti akan seperti ini, misalkan dalam satu hal, kemudian ketika nanti pengawasannya
ketika pemerintahan ini berjalan, karena partai-partai yang ada di dewan itu sudah bekerja sama, akan seperti apa? Jadi begini, jalannya roda pemerintahan itu. Om Heyu, yang pertama ini kan sedang diupayakan, gitu, sedang diupayakan. Harapan kami opsi ini nanti bisa sukses berjalan. Iya. Itu. Nah, Iya. hari ini ruang-ruang demokrasi ini kan sudah diberikan tempat oleh peraturan perundang-undangan. Betul. Yang pertama bahwa proses politik ini sudah dilalui, bahwa semua warga negara kan bisa mencalonkan dan dicalonkan kan seperti itu ya. Bisa mencalonkan dan dicalonkan sepanjang memenuhi persyaratan. Iya. Ini ada yang melalui partai politik, berarti harus 20%. 20%. Kalau kursi. kita ekuivalen dengan 9 kursi, gitu. Kemudian masih dibuka lagi jalur lain, namanya independen. Ini juga diberikan ruang yang luar biasa. Ada masa pendaftaran, kemudian nanti persyaratan, mengajukan persyaratan, kemudian ada kekurangan di verifikasi, ada kekurangan, masih ada kesempatan lagi memperbaiki. Dan di dalam masa perbaikan itu masih bisa masih bisa mengganti lagi. Artinya ketika ada yang kurang itu ya, masih bisa diberikan ruang-ruang kesempatan. Demokrasi ini kan sudah cukup sebenarnya diberikan pada mereka ya. Sudah cukup, dan hari ini masih dimanfaatkan, oleh ya semua yang ingin mencalonkan diri di Kabupaten Sukoharjo. Nah, kemudian terkait dengan nanti manakala ada pertanyaan apakah dengan bergabungnya 7 parpol ini kemudian pengawasannya menjadi lemah dan seterusnya. Betul. Saya kira teman-teman partai politik ini kan mereka juga dinamis. Dalam arti dinamis, semua pendapat, semua keputusan ini kan juga dipertanggungjawabkan secara secara nyata ke masyarakat. Terutama konstituen yang masing-masing mendukung mereka. Betul. Mereka punya pengurus, kepengurusan, mereka punya simpatisan dan seterusnya. Sudah ada jalur-jalur dalam menyerap aspirasi. Nah, kemudian tentu manakala ada kekhawatiran nanti tidak ada pengawasan, saya kira kok terlalu berlebihan juga ya. Terlalu berlebihan. Fungsi DPRD kan sudah jelas, legislasi budgeting dan pengawasan itu kan. Sudah ada kanal-kanalnya. Dan tidak ada yang namanya di dalam politik itu musuh yang abadi, kawan yang abadi, tidak ada. Yang ada lanjutannya ada, Mas. Per isu. Ini isunya apa? Ini sepakat. Kita sepakat. Oh, ini ada yang memang mencederai hak rakyat, ya otomatis teman-teman saya kira akan bergerak, karena tidak mereka pasti di pemilu yang akan datang akan dihakimi oleh konstituennya, begitu. Saya kira tetap rasionalisasi dalam keputusan-keputusan politik nanti selama 5 tahun ke depan tetap akan ada itu. Artinya ketika hari ini ada yang mengatakan bahwa kelihatannya proses demokrasi di Kabupaten Sukoharjo tidak akan berjalan dengan baik dengan adanya kemungkinan besar adanya salah satu atau satu calon saja itu tidak sepenuhnya sependapat dengan. Karena kanal-kanal itu sudah diberikan, ruang-ruang itu sudah terbuka sekali. Independen hari ini juga masih mengumpulkan itu dan diberi kesempatan. Iya. Betul. Oh, siap. Ketika ada yang mencoba memanfaatkan isu ini, Mas, karena mungkin ada yang mesti tidak suka. Kalau nyun ngapunten, kalau istilah saya pernah dengar istilah teman, sing galak saiki dudu bakal calon bupati atau wakil bupati, tapi bakal calon tim sukses. Itu malah luwih galak kan seperti itu. Artinya ketika isu ini dikemas kemudian dihembuskan yang sedemikian rupa, menurut panjenengan seperti apa? Sekali lagi, di dalam demokrasi itu perbedaan pendapat, perbedaan pandangan itu satu keniscayaan. Itu sah-sah saja, monggo. Nah, kami hanya bisa menghimbau, mengajak tentunya
perbedaan pendapat, perbedaan pandangan harus disampaikan dalam koridor karena kita orang timur ya tentu Sesuai ada adab dan etikanya begitu juga tentu juga harus mempertimbangkan ya marilah kita kembalikan ke hati nurani kita, jangan sampai nanti perbedaan pendapat, perbedaan pandangan yang tidak bertanggung jawab ini nanti akan mengganggu ketentraman di masyarakat begitu. Nah, kemudian terkait dengan ajakan-ajakan tersebut, monggo ya kita juga ngajak juga. Kita ngajaknya gini lah, sekarang eranya kolaborasi. Daripada kita gontok-gontokan, kemudian mencari-cari sesuatu yang memang istilahnya orang kan seperti itu. Ya lebih baik ini loh, tantangan depan kita banyak. Supaya stunting ini turun, bagaimana agar angka kemiskinan ekstrim ini turun, ada programnya ini biar tepat sasaran, bagaimana infrastruktur juga jalan dan infrastruktur lain sebagainya itu. Ya yang belum sempurna ini ayo bareng-bareng kita awasi bareng-bareng sing kecer ngendi, ayo kita pastikan ini bisa terakomodir dan seterusnya. Kemudian anak-anak muda potensi-potensi yang belum terakomodir mana, kan pilih begitu, energi positif aja. Iya. Gitu. Artinya kan memang dengan kolaborasi ini sebenarnya bisa menciptakan banyak hal untuk menutup mungkin hari ini yang belum sempurna. Juga kita bareng-bareng sempurna. Kan nggak ada wong-wongmu. Saya sekarang yang ada kalau ini nanti apapun ya bisa nanti bisa goal seperti apapun nanti yang terpilih karena masih ada proses independen, bisa mewadahi semuanya. Itu. Artinya juga tidak menutup yang namanya peran serta masyarakat untuk berkontribusi di dalam pembangunan itu kan. Betul. Siap. Ini satu yang menarik lagi Mas. Ini ngapunten. Saya rodok melompat ke depan tadi yang di awal. Beberapa waktu terakhir seperti yang jenengan sampaikan tadi, khususnya di Sukoharjo kan Gerindra dengan PDI tidak bareng-bareng. Artinya hari ini kerjasama. Caranya jenengan meyakinkan konstituen ke bawah, ayo saiki bareng-bareng seperti apa? Apakah juga ada penolakan atau ada riak-riak seperti apa? Secara internal. Khususnya kader jenengan, misalkan seperti itu. Wah, kusik dhisik Mas Samto tak rewangi ngene saiki barengan aku ya rada gelo misalkan seperti itu. Pripun tanggapan jenengan? Siap. Ya tetap ada pro kontra itu. Saya kira di dalam setiap keputusan ada ya. Pasti ada. Ya kita sekali lagi kita kembalikan, kita sampaikan ke teman-teman, teman-teman itu dengan kami kan kenal tidak 1-2 hari. Artinya proses pengambilan keputusan juga tentu melihat cara berpikir dan seterusnya ya. Dan saya kira teman-teman percaya niat baik kami bahwa keputusan ini adalah insya Allah opsi yang terbaik untuk Sukoharjo tadi dalam rangka agenda perubahan bisa berjalan, bisa berjalan bahkan mohon maaf tanpa menunggu pilkada hari ini pun sudah terjadi rekonsiliasi. Minimal pendukung-pendukung kita yang kemarin berseberangan sudah mulai ada kolaborasi di tingkat pimpinan. Ini juga akan diikuti kolaborasi di tingkat bawah, rekonsiliasi di tingkat bawah. Nah, coba nanti dilihat kegiatan yang ini ya. Contoh gitu aja yang paling sederhana, kita menghadapi hari ini sedang merayakan HUT kemerdekaan, HUT Hari Dirgahayu Sukoharjo, ulang tahun Sukoharjo. Nah ini kegiatan sudah kolaborasi di tingkat bawah. Ini kegiatannya di tingkat masyarakat. Belum nanti yang pemerintahan dan seterusnya akan itu nanti otomatis akan mengikuti. Dan sebenarnya kan apa yang di bawah itu kadang-kadang kan melihat dan perilaku elit yang ada di atas. Ketika mereka yang di atas itu tetap gontok-gontokan, kadang-kadang mereka juga ikut gontok-gontokan. Betul. Cuma ketika kadang-kadang yang di atas sudah sejuk, damai, enak aja, sorry tetap gontok-gontokan kan seperti itu. Dinamika ya. Itu bagian dari bunga-bunga
demokrasi. Artinya silahkanlah ketika ada yang berteriak dan tidak suka dengan apa yang dilakukan khususnya Gerindra dan PDI hari ini, monggo saja. Karena yang diutamakan dari yang jenengan sampaikan tadi adalah sesuatu hal yang terbaik untuk Sukoharjo. Ya, tak ajak wis tau percaya. Percaya bahwa kita nanti akan berusaha merangkul sebanyak-banyaknya, seminimal mungkin yang tercecer. Artinya kita akan dengarkan, kita akan ikuti. Perbedaannya atau tidak sependapatnya monggo disampaikan terlebih dahulu. Di mana kan itu? Di mana? Nah, nanti kita cari benang merah. Kita cari benang merah. Sudah bukan saatnya lagi kita mempertajam perbedaan. Rungokke sik, mbok menawa bener kono, ya bener beliau. Ya nanti kita akomodir gitu. Iya. Artinya aja kita siapkan istilahnya ya ruang untuk mereka ruang memberikan aspirasi itu hati yang seluas samudra gitu. Yang penting orang jeru banget kan. Mas, kalau ada yang mengatakan gini, Mas Sabto ini kalau tidak salah itu kampiun pileg 2024 loh. Sing ngomong sapa? Sing ngomong data KPU, Mas. Beliau ini adalah juara dari sekian banyak caleg 45 anggota DPRD itu, beliau suaranya yang tertinggi itu. Baliho nek dalan niku wis muni Mas Sabto Eko Purnomo next Bupati Sukoharjo kan itu. Hari ini seperti sudah kita ketahui panjenengan sudah nyuwun ngapunten dalam tanda kutip bersanding dengan Bu Eti untuk jadi yang nomor 2. Kalau ada suara yang ngopo to Mas dadak nomor 2 mbok tarung wae lho. Ini gini loh, ini berbeda loh. Jangan jadikan aku yang kedua itu karenanya ini berbeda. Iya. Jadi tidak perlu kita mensikapi dari sudut pandang itu. Iya. Saya selalu ingat yang disampaikan Pak Prabowo, Presiden terpilih, Ketua Umum kami dan tokoh idola saya. Untuk bangsa dan rakyat jangan ada ruang untuk perasaan pribadi dan bahkan rasa baperan ya Mas. Betul, dan bahkan izin kami sampaikan, kami itu terus terang tadinya tidak ada niatan sama sekali untuk maju di Pilkada 2024. Nah, kalau ingin maju ada, tapi tidak di 2024. Sehingga bagi kami sebenarnya di awal waktu itu nyalon tidak nyalon itu kita nggak ada target nggak ambil pusing kami. Dan terkait dengan baliho-baliho dan sebagainya ya kami mengapresiasi, terima kasih, kreativitas itu bentuk sayangnya masyarakat yang diwakili oleh berhimpun di kelompok-kelompok relawan kepada kami. Dan terkait dengan suara terbanyak ya terima kasih, kami dipercaya. Ini bukan berarti yang terbanyak itu yang terbaik, bukan berarti demikian. Ini hanya istilahnya ya bentuk kepercayaan saja. Dan alhamdulillah mudah-mudahan sekali lagi itu tondo tresno masyarakat Mojolaban Polokarto kepada saya. Iya. Mungkin mesake apa tresno ya mbuh aku ora. Ketok ya tresno Mas. Nek mesake ndak. Karena nek mesake ora mungkin juara. Nek mesake malah mungkin dia suaranya sithik tapi ya ketotan gitu. Dan iki juara ora mesake. Yang sithik bukan berarti mesake loh. Itu juga sekali lagi karena sekali lagi suara ini kan bukan masalah yang terbaik atau tidak terbaik ya, tapi sekali lagi itu proses ya, proses. Jadi angka di dalam demokrasi ini ya kalau secara KPU kan dilihat kuantitatif. Betul. Tapi kami sebagai orang politik kami tidak ingin terjebak di dalam kuantitatif itu. Cara melihatnya berbeda. Betul, cara melihatnya berbeda. Apresiasi dari masyarakat itu kan masyarakat kan ya beraneka ragam. Iya. Itu. Enek sing seneng ra milih ya enek lho. Iya. Ada ya Mas. Ada. Seneng ning ora milih. Ada wong seneng ora nyanding itu kan. Enek sing milih ning jane ra seneng gitu. Begitu. Siap J. Ini demokrasi kita seperti itu. Oke J. Apa yang mungkin menjadi satu hal yang hari ini mungkin sangat perlu sekali untuk dibenahi ke depannya yang menjadi satu prioritas panjenengan? Mungkin jenengan punya sesuatu yang kalau hari ini kaitannya dengan kita berbicara soal kita berbicara soal milenial, mungkin ada Gen Z dan lain sebagainya. Pemerintahan panjenengan nanti
Meskipun kita belum berbicara soal pemerintah nanti, apa yang akan panjenengan lakukan untuk menggandeng mereka dan melibatkan mereka dalam pembangunan, khususnya anak-anak muda? Karena apapun itu ke depan mereka adalah aset. Ketika hari ini tidak digandeng, mungkin besok juga kan apatis. Seperti itu. Apa yang mungkin dalam pandangan panjenengan untuk menggandeng mereka, Mas? Terus terang kan kalau hari ini kita belum masuk pada visi misi yang disepakati, karena tentu nanti visi misi itu kita juga membuka ruang pada teman-teman partai. Kan hari ini belum final. Ya, kita ruang untuk itu. Nah, kita bicaranya berarti kan pemikiran saya secara pribadi. Begitu, Iya. Nah, banyak hal sebenarnya. Sekali lagi kita bertolak pada, kita ambil contoh begini. Hari ini sudah ada yang namanya gedung potensi daerah yang dibangun di era bupati yang sebelumnya, Pak Wardoyo. Betul. Nah, ini bisa menjadi satu simbol, simbol kebanggaan. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Tentu harus dimanfaatkan. Bagaimana gedung potensi daerah ini bisa benar-benar menjadi wadah bagi para pelaku stakeholder yang nanti berkaitan dengan potensi itu sendiri. Jadi termasuk dengan potensi anak-anak muda itu juga. Betul UMKM, pelaku seni, pelaku budaya. UMKM seni budaya termasuk nanti di situ kan juga anak-anak muda, milenial Gen Z yang progresif, bisa diberikan ruang di situ. Ini wadah simbol loh, bukan berarti kegiatannya hanya di situ, enggak. Kalau ini kita tarik, berarti kan nanti ada istilahnya, kalau kita bicara UMKM, kita tarik di sini sebagai gedung potensi, memberikan tempat aktualisasi bagi mereka, tempat promosi bagi mereka. Nanti ada ruang-ruang produksi kan di situ. Jadi ini semacam jadikan trigger untuk mereka memancing kreativitas itu ya. Ruang-ruang produksi di situ nanti butuh pendampingan, di situ butuh arahan, di situ butuh akses permodalan dan seterusnya. Gitu. Sama gedung Suryani baru, yang baru. Sama gedung Suryani itu kan juga bisa menjadi arena untuk aktualisasi juga kan. Nah, itu kita tarik, itu menjadi trigger. Nanti ada sanggar-sanggar yang mana mereka akan mengeksplorasi kekayaan budaya yang ada di Sukoharjo. Kemudian ada semangat untuk bisa tampil secara reguler. Nanti ada kalender event dan seterusnya yang diolah oleh OPD terkait bekerjasama dengan stakeholder, membuka ruang bagi pihak swasta untuk ikut berinvestasi di situ dan seterusnya. Sehingga sekali lagi sebenarnya kita nggak perlu tidak perlu, mohon maaf saya ralat. Kita tidak harus berpikirnya muluk-muluk boleh selama itu bisa dilakukan. Ada langkah-langkah yang taktis yang jelas menuju ke sana. Tapi kadang kita lupa hal-hal yang sudah kita miliki, tidak kita syukuri, tidak kita manfaatkan, begitu. Termasuk mungkin hari ini pusat-pusat bisnis kan sudah banyak di kita. Ada Solo Baru. Kemudian bagaimana nanti trotoar katakanlah jalan Jenderal Sudirman sepanjang itu bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat, baik ekonomi maupun aktualisasi terkait dengan kesenian dan seterusnya. Jadi kami melihat sebenarnya hari ini yang sudah kita miliki, yang sudah dimulai oleh pemerintahan terdahulu, bupati terdahulu, baik Bu Eti, Pak Wardoyo, Pak Bambang Rianto, ini banyak yang masih bisa kita kembangkan. Masih bisa digali lagi untuk kemajuan. Yang penting bagaimana Gen Z, milenial dan semua segmen ini diberikan ruang yang cukup inklusif untuk bisa urun rembukan. Kita nggak mungkin kita berpikir sendiri, terbatas. Betul. Beliau-beliau, teman-teman, saudara-saudara bolo-bolo yang sudah
memahami bidangnya, punya pemikiran-pemikiran yang setiap saat berkembang. Itulah nanti yang akan kita dengarkan. Kalau perlu kita jemput bola, kita berikan ruang, kita datang, kita dengarkan, kemudian nanti kita simulasikan, kita konstruksikan piye iki mlakune. Merealisasikan di lapangan seperti apa? Memperbanyak ruang-ruang diskusi. Oke, mendengarkan untuk mengkonstruksikan, mengoptimalkan yang sudah ada maupun nanti dimungkinkan terobosan-terobosan baru. Yang jelas ini nanti akan diberikan ruang-ruang khusus kepada mungkin pegiat-pegiat seni dan lainnya agar lebih memaksimalkan potensi yang ada. Siapa tahu nanti ada Lokananta versi Sukoharjo. Ini nanti kan kita mudah-mudahan mohon doanya kita akan dapat DAK fisik untuk pembangunan gedung perpustakaan. Nah, kita membayangkan nanti DED-nya itu bisa memberikan juga ruang untuk anak-anak muda. Jadi perpustakaan tidak hanya perpustakaan. Sama seperti Lokananta orang berekaman. Iya. Di situ nanti ada ruang untuk diskusi, ngopi dan seterusnya. Nah ini ruang ngopi yang kurang, Mas. Di Sukoharjo ada ruang-ruang ngopi nongkrong cah nom-noman itu yang kurang. Ini nanti kalau jenengan mungkin bisa ekonomi kreatif biar jalan seperti itu. Siap, gitu Mas. Jadi terima kasih sekali. Artinya ke depan memang ada anak-anak muda yang memang diberikan ruang untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Gitu intinya seperti itu. Oke, Mas Sabto, matur suwun sekali atas kerawan dan kehadirannya di studio Rasan-Rasan. Jadi mungkin saya sebelum menutup perbincangan kita di kesempatan hari ini, saya nanti minta closing statement panjenengan. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan. 7 partai itu sampai bisa bergabung dan tidak melakukan, mungkin mencalonkan orang yang lain, jangan sing ngampuh jenengan apa buetik to Mas? penasaran banget. Iya, penasaran ya. Kalau saya berpandangan begini, sebenarnya sekali lagi ruang-ruang demokrasi ini kan sudah terbuka. Kan banyak calon yang muncul. Kemudian juga partai-partai, teman-teman partai ini kan beliau-beliau juga tokoh yang sudah tidak diragukan kapasitasnya. Betul. Tentu sudah ada banyak sekali pertimbangan. Sehingga memutuskan menjalin kerjasama dengan 7 partai itu bersama-sama, karena nggak ada yang di depan, nggak ada yang di belakang, nggak adanya bareng, bersama-sama. Nah kebetulan saya juga terima kasih kepada teman-teman partai ya, PDIP, Gerindra juga tentunya, pasti, PAN, Golkar, PKS, Nasdem, PKB yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami. Nah, nanti barangkali kalau masih penasaran ditanyakan ke beliau-beliau. Janjane ngopo toh? Kalau saya menerka-nerka nanti. Ya hanya bisanya mengucapkan terima kasih aja ke teman-teman. Soalnya nek romo kok ndak nderai kemaki ora penak kan juga itu ya. Lah apa sing dibanggake apa kemaki? Nanti itu karena faktor saya. Wah, dadi ini ora penak kan seperti itu. Kami merasa kami diberikan kepercayaan, kehormatan, terima kasih. Kalau kami ini apa toh orang duwe apa-apa. Pokoke ya syukur ngene iki. Ada apa adanya ya seperti inilah kalau kami. Ada semangat dan ada ketekunan. Punyanya niat baik, insyaallah. Mudah-mudahan inilah yang niat baik itu yang nanti menjadi poin plus kan seperti itu, Mas. Matur suwun sekali Mas Sabto. Nggih, sebelum kita akhiri saya nyuwun closing statement dari panjenengan kaitannya dengan mungkin terkait dengan Sukoharjo dan apa yang mungkin panjenengan seperti yang panjenengan sampaikan tadi, angan-angan ke depan, pemikiran seperti apa. Monggo waktu dipersilahkan Mas Sabto. Bolo-bolo Sukoharjo dimanapun berada, sekarang saatnya eranya adalah era kolaborasi. Perbedaan adalah satu keniscayaan, namun jangan sampai perbedaan ini dipertajam sehingga memunculkan ekses yang kurang baik. Monggo kita sareng-sareng mencari persamaan untuk bareng-bareng membangun Sukoharjo.
Matur suwun, terima kasih sekali Mas Sabto atas waktu dan kehadirannya, sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya masih berkenan untuk hadir di studio Rasan-Rasan. Saya garis bawahi bahwa pertemuan atau perbincangan kita hari ini adalah bukan saatnya lagi kita mempertajam perbedaan, bukan saatnya lagi kita gontok-gontokan, tapi saatnya adalah bareng-bareng untuk berjabat tangan demi Sukoharjo yang lebih baik ke depannya. Begitu? Masih bersama saya Om Heru di Rasan-Rasan. Selamat sore. Terima kasih. Matur suwun sekali.